Pernikahan Kilat 7, edisi yang ke-91 hingga 100. Bersama suara serak cerita berlanjut, Lu Xun dan Lin Qing sama-sama tercengang. Tak seorang pun dari mereka menyangka Lu Wei tiba-tiba muncul di sini. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Mata Lu Wei berpindah-pindah antara Lu Xun dan Lin Qing. Tiba-tiba Lu Wei membanting pintu mobil keras hingga menimbulkan suara berdenting. Oh, aku mengerti. Dia menatap Lu Xun dan Lin Qing dengan aneh, dan mengucapkan kata "oh" untuk waktu yang lama. Lin Qing merasa bahwa itu adalah penyiksaan moral Lu Wei terhadapnya. Dia menundukkan kepalanya karena malu, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia akan menikahi tunangannya, pamannya yang ketiga. Itu hanya sifatku. Oh, begitu. Lu Wei mengulangi, ku dengar kau mendapat masalah sebelum kakakku pergi dalam perjalanan bisnis. Sepertinya kau bertemu dengan seorang sutradara kutu kupret. Apakah kau meminta paman ketigamu untuk melindungimu? Zhou Nan di kursi pengemudi. Lu Wei tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Pasti seperti ini. Cari saja paman ketigaku. Meskipun paman ketigaku payah, dia masih punya pengaruh di Jiangcheng. Setelah mengatakan itu, Lu Wei masuk ke mobil dengan ceroboh, dan tidak lupa menyapa Lin Qing. Kakak ipar, ayo, duduk. Lin Qing menatap Lu Xun dengan ekspresi kaku, lalu membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Saat pintu mobil tertutup, Lu Wei bertanya dengan penuh semangat, Paman San, apakah Anda kesini untuk menjemput adik iparku untuk makan malam? Tanpa menunggu jawaban Lu Xun, Lu Wei melanjutkan. Bagus sekali, kalian juga boleh mentraktirku. Anggap saja kalian berdua yang lebih tua menyambutku. Baiklah, anggap saja kami berdua yang lebih tua menyambutmu. Lu Xun mengulangi kata-kata Lu Wei dengan penuh arti. Lin Qing mengerti arti kata-kata itu dan tersenyum diam-diam. Aku tidak tahu mengapa Lu Xun tidak mengungkap pernyataan Lu Wei, tapi Lin Qing sedikit pengecut saat ini. Jika dia bisa menghadapi masalah ini nanti, maka lebih baik dia melakukannya nanti. Mobil segera tiba di sebuah restoran barbecue bernama Sunset. Toko ini terletak di atap lantai 101. Pekerja kantoran datang ke sini untuk memanggang barbecue setelah pulang kerja dan dapat menyaksikan matahari terbenam, yang sangat romantis. Begitu dia duduk, Lin Qing menerima pesan WeChat dari Lu Xiaoshan. Nona, Lin, matahari terbenam kuning telur angsa hari ini indah, tetapi tidak seindah 1/10 dari milikmu. Sudut mulut Lin Qing sedikit terangkat, merasa sangat senang, tetapi dia menjawab. Poin akan dikurangi jika terlalu licin. Lu Xiaoshan, tidak adil, aku hanya bicara apa adanya. Sungguh-sungguh. Mereka berdua saling berkirim pesan. Zhou Nan melihat semuanya dan diam-diam berpikir bahwa Lu Wei benar-benar berhati besar. Karena kedatangan Lu Wei, kencan yang semula untuk 2 orang berubah menjadi makan malam untuk 4 orang. Setelah pelayan menyajikan hidangan, Lu Xun dan Zhou Nan berinisiatif mengambil penjepit dan memanggang daging untuk kedua wanita itu. Lin Qing memandang Lu Xun yang duduk di seberangnya. Ia memiliki paras yang rupawan, dengan cahaya kemasan dari matahari terbenam di sekujur badannya, dan ia tampak anggun dan bangga. Tangan itu, yang menyaingi tangan seorang pianis, memiliki buku-buku jari yang panjang dan ramping serta putih tanpa cacat, dan sangat indah. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tergerak, dan melirik Lu Wei secara diam-diam, dan benar-benar merasakan semacam gairah seksual. Setelah Lu Xun memanggang sepotong panjang daging sapi wagyu, dia memberikannya kepada Lin Qing. Lu Wei membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menelannya kembali. Ketika Lu Xun memberikan potongan daging kedua dan ketiga kepada Lin Qing dan Zhou Nan memberikan semuanya untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasa tidak senang. Paman ketiga, Lu Wei cemberut, aku belum makan. Jika kamu ingin memakannya, panggang saja sendiri. Kamu kan sudah berusia 22 tahun, apa kamu tidak punya tangan? Lalu adik iparku juga punya tangan. Lu Wei bergumam pelan. Lu Xun akhirnya menunjukkan belas kasihan dan memberinya sepotong kecil daging. Lu Wei semakin cemberut. Aku memberikan 3 potong daging sapi wagyu kualitas terbaik kepada adik iparku, dan dagingku hanya sisa. Kontrasnya terlalu kentara. Jika seseorang tidak tahu, mereka akan mengira kamu menyukai adik iparku. Saat suara itu berakhir, jantung Lin Qing berdebar kencang. Zhou Nan, Anda benar sekali tentang ini. Melihat wajah Lin Qing memucat, Lu Wei buru-buru mencari alasan. Kakak ipar, jangan pedulikan itu,
aku hanya bercanda. Lu Xun menatap Lu Wei dengan tatapan peringatan. Lu Wei segera tersenyum dan berkata, aku mengerti, aku mengerti. Kakak iparku belum menikah, jadi dia seharusnya diperlakukan sebagai tamu. Aku salah satu dari kita, jadi tidak perlu bersikap sopan. Zhou Nan, jelek sekali. Gadis Lu Wei ini benar-benar buta total. Lu Wei berkata sambil mengangkat sake Jepang di tangannya. Ayo, aku sarankan kita masing-masing mengucapkan sesuatu yang bahagia, bersulang. Aku akan mengucapkan selamat terlebih dahulu, aku kembali. Lin King mengangkat gelas anggur di tangannya dan mengetukkannya pelan ke arah Lu Wei. Lu Xun tidak mengangkat gelasnya, tetapi berkata dengan tenang. Kamu kembali, tidak ada yang perlu dirayakan. Lu Wei cemberut dan bertingkah seperti anak manja. Paman, apakah kamu tidak senang aku kembali? Yah, tidak senang. Lu Wei, lupakan saja, pamanku memang selalu seperti ini. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Lu Wei meminta Lin King untuk menceritakan sesuatu yang patut dirayakan. Lin King mengangkat gelas anggur di tangannya dan menatap Lu Xun dan Zhou Nan. Pemberitahuan tentang juara pertama dalam kompetisi kota telah diturunkan. Kantor urusan akademik juga memberitahu saya bahwa gaji saya akan dinaikkan, dan saya juga telah dipromosikan menjadi kepala kelompok penelitian Tiongkok. Lu Xun mengambil gelasnya dan berdenting-denting dengan gelas Lin King. Selamat, Guru Lin. Zhou Nan juga mengangkat gelasnya. Selamat, Tai. Lu Xun melirik Zhou Nan. Zhou Nan dengan cepat mengubah kata-katanya, itu hebat. Lin King menghela napas lega. Namun, selama seluruh proses, Lu Wei tidak menyadari ada yang aneh pada ketiga orang lainnya. Zhou Nan tidak bisa berkata apa-apa. Gadis ini memiliki hati yang sangat besar. Setelah mereka berempat selesai memanggang, mereka berencana untuk kembali. Setelah masuk ke dalam mobil, Lu Wei dengan santai bertanya, kakak ipar, di mana kamu tinggal sekarang? Ekspresi Lin King membeku, dan kemudian dia mendengar jawaban tenang Lu Xun. Dia tinggal bersamaku sekarang. Lu Wei tercengang. Dia menatap kosong ke arah Lin King yang duduk di sebelah kirinya, lalu menatap paman ketiganya di sebelah kanannya. Zhou Nan, yang mengemudi di depan. Hahaha, ini menarik. Lin King menelan ludah dan mengepalkan tangannya dengan gugup. Setelah beberapa saat, Lu Wei berkata lagi. Aku tahu, pasti paman ketiga yang ingin melindungimu dan membiarkanmu tinggal bersamanya. Agar dia bisa melindungi keselamatanmu saat kamu masuk dan keluar. Saat berbicara, Lu Wei menoleh ke arah Lu Xun dan berkata, terima kasih, paman ketiga. Saat kakakku kembali, aku pasti akan meminta dia untuk mengucapkan terima kasih. Lu Wei tidak bisa membaca ekspresi Lu Xun, jadi dia hanya mengedipkan mata padanya dan bersikap genit. Paman, aku ingin tidur dengan kakak iparku. Paman, tolong bawa aku masuk. Aku kembali secara diam-diam kali ini, dan ibuku tidak tahu. Tidak, kamu tinggal saja di hotel. Lu Xun menolak dengan tegas. Mengapa? Suara Lu Wei sedikit lebih tinggi. Kenapa adik iparku bisa tinggal bersamamu? Aku tidak bisa. Secara logika, bukankah kita lebih dekat? Lu Wei adalah orang yang selalu berbicara terus terang dan tanpa berpikir. Setelah dia mengatakannya, dia merasa perkataannya agak kasar, jadi dia berbalik untuk menghibur Lin King. Kakak ipar, jangan terlalu banyak berpikir. Bukan itu maksudku. Maksudku, kamu dan kakakku belum menikah. Dari segi kekerabatan, paman ketiga dan aku lebih dekat. Setelah berkata demikian, Lu Wei menatap pamannya lagi, pikirannya penuh dengan tanda tanya. Lu Xun berkata dengan tenang, aku akan menyewa hotel untukmu, dan Zhou Nan akan membawamu ke sana nanti. Aku tidak mau pergi. Bagaimana mungkin sebuah hotel bisa senyaman rumah keluargaku? Setelah mengatakan itu, Lu Wei memegang erat lengan Lin King. Pokoknya, aku tidak peduli. Dimanapun kakak iparku berada, aku akan ada di sana. Aku tidak akan pergi ke hotel. Terlebih lagi, aku kembali dengan misi besar kali ini. Alis Lu Xun merosot. Mengapa kamu kembali kali ini? Lu Wei mengangkat dagunya. Tentu saja aku kembali untuk mempertahankan cinta antara kakak dan adik iparku. Saya sendiri yang akan mencari tahu siapa dalang di balik ini. Lihat siapa yang mencoba mencuri gadis saudaraku saat dia pergi. Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Wajah Lu Xun menjadi gelap. Lu Wei sangat pandai mengganggu orang. Pokoknya, dengan berpegang pada prinsip saya tidak punya malu,
Siapa yang punya malu akan kalah, dia membujuk dan akhirnya mendapat persetujuan Lu Xun. Perjalanannya sedikit bergelombang, dan Lin King merasa sedikit mual, jadi dia diam-diam menutup mulutnya. Lu Xun memperhatikannya dengan tajam dan bertanya, "Ada apa?" Lin King menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk muntah, dan berkata ringan, "Tidak apa-apa, mungkin aku hanya minum terlalu banyak sake." Reaksi Lu Wei agak berlebihan, dan dia segera memperingatkan, "Kakak ipar, tolong jangan muntah di mobil paman ketigaku. Kalau tidak, paman ketigaku, si iblis pembunuh, akan menendangmu keluar dari mobil sebentar lagi." Lu Xun melirik Lu Wei dengan dingin, tatapannya melewati Lu Wei dan jatuh ke wajah pucat Lin King, dia pun memarahi. "Jika kamu tidak bisa minum, jangan serakah." Itu benar, Lu Wei setuju. Pada saat ini, dia akhirnya merasa bahwa karakter paman ketiganya benar. Namun tanpa diduga, pada saat berikutnya, Lu Xun berkata dengan tenang, "Berikan tanganmu padaku." Lu Wei, di bawah tekanan otoritas pamannya, dia mengulurkan tangannya dengan gemetar. Lu Xun menepis tangannya tanpa ragu. "Aku sedang berbicara tentang Ayu." Lin King tertegun, melihat Lu Xun mengulurkan tangan di depannya dan mendesak. "Ayo cepat." Lin King meletakkan salah satu tangannya di atasnya dengan bingung. Lu Xun meraih tangannya dan mencubit titik akupuntur di telapak tangannya dengan kekuatan sedang. Tekanan ringan dan berat membantu Lin King merasa jauh lebih baik. Begitu saja, dengan Lu Wei di antara mereka berpegangan tangan dan berdesakan di depan Lu Wei. Lin King tiba-tiba merasa sedikit malu. Melihat pipi Lin King yang memerah, Lu Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk telapak tangannya. Lin King tertegun dan menatapnya diam-diam. Lu Xun tersenyum lembut. Lu Wei tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya duduk di sana dengan patuh, memperhatikan pamannya memijat titik akupuntur mulut harimau saudara iparnya di depannya, dan berdoa dalam hatinya. "Ya Dewa, tolong lindungi adik iparku dari muntah. Jika aku muntah di seluruh mobil Paman San, tamatlah riwayatku." Zhou Nan tidak mendengar doa batin Lu Wei, tetapi ketika dia melihatnya melalui kaca spion, dia pikir dia adalah gadis yang sangat ajaib. "Saya bertanya-tanya berapa banyak air dalam otak Anda." Saat dia mengetahui bahwa paman ketiganya telah menikahi calon saudara iparnya, betapa terkejutnya dia. Tak lama kemudian mobil itu tiba di Bun. Lin King menarik tangannya. Orang ini benar-benar memegang tangan Lu Wei di depannya. Dia hanya akan mencengkeramnya dan diam-diam menggaruk telapak tangannya. Tekan dan gelitik. Saya bahkan tidak tahu apakah itu benar-benar akupresur. Setelah kembali ke apartemen, Lin King berjalan ke kamar utama secara alami. Mulut Lu Wei ternganga lagi. "Kakak ipar, aku tidak menyangka Paman San begitu baik padamu. Dia benar-benar membiarkanmu tidur di kamar utama sementara dia tidur di kamar tamu." Zhou Nan yang sedang membawa barang bawaannya ke atas tidak bisa berkata apa-apa. Gadis ini sudah gila. Gen kakak beradik Lu Yan dan Lu Wei memang sama. Lin King tersenyum kaku. "Paman San memang sangat baik padaku." Lu Xun tersenyum dan menjawab, "Benar sekali." Lu Wei awalnya ingin berjalan menuju kamar utama, tetapi setelah ditatap oleh Lu Xun, dia menundukkan kepalanya dengan patuh. "Paman, di mana aku harus tidur?" Dia tahu bahwa paman ketiganya memiliki rasa teritorial yang kuat, dan merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk mengizinkannya datang ke apartemennya, jadi dia tidak berani melakukannya lagi. Lu Xun menunjuk ke sebuah ruangan kecil kosong di sebelahnya. Lu Wei dengan senang hati membuat gerakan oke, dan kemudian berbicara secara misterius kepada Lu Xun. "Paman San, kamu harus membantuku kali ini." Lu Xun mengangkat matanya. "Apa maksudmu?" "Adik-adik laki-laki saudara laki-laki saya menghubungi saya dan mengatakan bahwa saudara laki-laki saya dan saudara ipar perempuan saya telah putus, dan bahwa saudara ipar perempuan saya memiliki orang lain di luar sana." Lu Wei tersenyum dingin. "Oh, teh hijau kecil itu, dia pikir aku akan percaya kata-katanya. Dia terlalu meremehkanku. Aku langsung bertanya pada kakakku, dan dia bercerita tentang perjalanan bisnisnya, dan juga mengatakan bahwa sepertinya seseorang yang mengejar kakak iparku telah menambahkan WeChat-nya. Katakan padaku, apakah aku bisa mentolerirnya? Aku harus membantunya." Selagi dia berbicara, Lu Wei menepuk bahu Lu Xun dengan keras. "Jadi, Paman San, kamu harus membantuku menemukan simpanan laki-laki itu." Lu Xun menjawab dengan tenang. "Baiklah, Zhou Nan."
Lu Wei tak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman San, apakah menurutmu kakak iparku mungkin berselingkuh? Mata Lu Xun menjadi gelap, dan alih-alih menjawab, dia bertanya, bagaimana menurutmu? Saya benar-benar tidak percaya. Lu Wei menjawab dengan tegas, menyipitkan matanya dan terus berspekulasi, menurutku pasti ada seseorang yang lebih menarik daripada kakakku dan berusaha merebut gadis kakakku. Paman ketiga, menurutmu orang macam apa wanita simpanan ini? Orang yang luar biasa. Lu Xun menanggapi dengan tenang, mendorong kursi roda kembali ke kamar tidur kedua, meninggalkan Lu Wei sendirian untuk melompat-lompat. Paman San, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kita ini keluarga, dan kita punya tujuan yang sama. Sebelum Lu Xun menutup pintu, Lu Wei menambahkan, aku tidak peduli, aku akan tetap berdiri teguh di pihak saudaraku tersayang. Sambil berbicara, Lu Wei membuka telepon genggamnya dan mengirimkan foto mereka bertiga di dalam mobil kepada kakaknya. Saya telah kembali ke negara saya. Aku tidak menyangka Paman San akan begitu mudah diajak bicara saat aku kembali kali ini. Ya, kita telah membentuk aliansi. Tunggu saja, saudara. Aku pasti akan membantumu menangkap gundik laki-laki itu. Lu Yan dengan cepat menjawab. Apakah Ayu baik-baik saja? Apakah Direktur Gao masih mengganggunya? Lu Wei, kakak, jangan khawatir, paman ketiga kita akan melindunginya. Ekspresi Lu Yan berubah. Apakah masalah itu begitu serius? Paman San yang khawatir. Lu Wei, ya, Lu Yan, pantas saja Ayu marah padaku, tolong bicara lebih keras untukku. Lu Wei, jangan khawatir, saudaraku, aku berjanji akan menyelesaikan tugas itu. Aku pasti akan memusnahkan nyonya laki-laki itu. Lu Wei meneriakkan slogan-slogan sambil mengirim pesan WeChat. Zhou Nan, yang hendak pergi, melirik Lu Wei dan berkata, bodoh. Keesokan harinya, Lu Wei menyelinap ke kamar utama saat Lu Xun sedang keluar. Aku sangat cemas, sangat cemas. Lu Wei langsung bergegas ke kamar mandi. Melihat ekspresi cemas Lu Wei, Lin Qing tidak bisa menahan tawa diam-diam. Bukankah ada kamar mandi di ruang tamu? Jenderal itu jongkok di toilet sejak pagi. Saya mungkin sembelit dan sudah lama tidak keluar. Mendengar ini, Lin Qing keluar untuk memeriksa sang jenderal dan mengupas pisang untuknya. Kamu harus makan lebih banyak buah dan probiotik, tahu. Makan daging terus-menerus akan menyebabkan sembelit. Guk-guk, sang jenderal tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak. Dia terus mengibaskan ekornya sambil memakan pisang. Setelah beberapa hari bergaul, Lin Qing semakin jatuh cinta pada guguk besar ini. Setelah membelai kepala sang jenderal, Lin Qing kembali ke kamarnya. Begitu saya memasuki ruangan, saya melihat Lu Wei menggunakan produk perawatan kulitnya. Itu adalah produk perawatan kulit kaviar yang dibeli Lu Xun untuknya. Harganya sangat mahal, dan dia enggan menggunakannya setiap hari. Dia hanya akan menyendok sedikit saja dengan sendok setiap kali. Namun Lu Wei mengulurkan tangannya, mengambil gumpalan besar dengan jari-jarinya, dan mengoleskannya ke wajahnya. Lin Qing merasa sedikit tertekan saat melihatnya, tetapi terlalu malu untuk mengatakan apapun. Mengatakan hal itu akan membuatnya tampak pelit. Lu Wei menggunakan beberapa produk perawatan kulitnya secara berurutan, termasuk krim kerutan leher dan krim mata. Lin Qing dengan lembut mengingatkan, Lu Wei, bukankah kamu membawa produk perawatan kulitmu sendiri kali ini? Ya, Lu Wei melirik Lin Qing dan tersenyum bodoh, jangan khawatir, aku tidak keberatan menggunakan produk orang lain, dan aku tidak mengenali produk tertentu. Aku orang yang sangat santai. Sambil berbicara, Lu Wei menyemprotkan parfum Lin Qing lagi, dan akhirnya memilih lipstik dari Lin Qing dan mulai mengaplikasikannya di depan cermin rias. Lin Qing mengerutkan kening karena tidak senang. Faktanya, lipstik adalah produk pribadi, dan Lin Qing tidak suka orang lain menggunakan lipstiknya. Setelah Lu Wei memakai lipstiknya, dia berkata dengan tidak senang, lipstik ini terlihat cantik, tapi entah kenapa tidak cocok untukku. Ah, lupakan saja, kakak ipar, ayo kita pergi berbelanja. Setelah mengatakan itu, Lu Wei menyeret Lin Qing keluar pintu tanpa berkata apa-apa dan membawanya ke pusat perbelanjaan paling terkenal di Jiangcheng. Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam video pendek dirinya dan Lin Qing. Kakak-kakak, lihat, ini adik iparku yang disayang semua orang dan membuat bunga-bunga bermekaran dimanapun dia pergi. Kakak iparku mengajakku ke pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang sekarang.
Apa kalian iri? Apa kalian iri karena aku punya adik ipar yang sangat memanjakanku? Setelah suara itu berakhir, Lin King mengerutkan kening karena tidak senang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lu Wei menariknya ke sebuah toko pakaian. Toko pakaian ini adalah toko merek mewah yang banyak dikunjungi oleh selebritis dan wanita kaya. Begitu Lin King melangkah masuk dan melihat label pakaian itu, dia terkejut dengan harga yang tertera di sana. Rompi biasa harganya 50.000 yuan. Lin King tanpa sadar ingin pergi. Dia selalu enggan menghabiskan uang hasil jerih payahnya untuk barang-barang mewah. Tetapi Lu Wei menghentikannya dan dengan bersemangat mengeluarkan telepon genggamnya untuk merekam video pendek dirinya. Wah, aku senang sekali. Kakak iparku mengajakku ke toko ini untuk membeli baju. Beruntung sekali punya kakak ipar yang memanjakanmu. Sebelum Lin King bisa membantah, Lin Miao Miao masuk dengan marah, sambil memegang tangan ibu kandungnya Wang Meifeng. Kakak, kamu mau beli baju buat dia, terus aku sama ibu gimana? Wang Meifeng biasanya tidak mau datang ke toko ini, dan dia sangat marah ketika mendengar putri sulungnya akan membeli pakaian untuk orang lain. Benar sekali, aku ingin semua yang dimilikinya. Dan aku ibu kandungmu, aku ingin 2 kali lipat. Saat suara itu berakhir, wanita-wanita lain di toko itu juga melihat ke sini. Di antara mereka adalah Qi Mingyue dan istri Presiden Zhou yang datang dari distrik barat. Lu Wei telah melihat wajah ibu dan anak itu dan memutar matanya dengan jijik. Menurut kalian siapa kalian berdua? Bagaimana bisa kalian dibandingkan denganku? Sambil berbicara, Lu Wei mengambil sebuah gaun yang tampak sedap dipandang dan berkata tanpa berkedip, "Pelayan, bungkuskan ini untukku. Kakak iparku ingin membelikannya untukku." Lin Miao Miao sangat marah. Dia melirik sebentar dan melihat mantel bulu. Dia mengambilnya dan berkata kepada pelayan, "Pelayan, bungkuslah ini. Kakakku ingin membelikannya untukku." Lin Miao Miao menyodok siku ibunya dan berkata, "Bu, ibu harus segera memilih beberapa barang. Mengapa ibu membeli barang untuk orang luar dan bukan untuk keluarga sendiri?" "Orang luar? Bagaimana mungkin aku menjadi orang luar?" Suara Lu Wei menjadi sedikit lebih tinggi. Lin Miao Miao tidak mengenal Lu Wei, jadi dia mendengus beberapa kali. "Ngomong-ngomong, itu jelas tidak sedekat aku dan kakakku." Wajah Lu Wei membeku, lalu dia membalas. "Apa gunanya hubungan darah? Hanya dengan akur kita bisa benar-benar dekat. Kalau kamu tidak percaya padaku, lihat saja siapa yang akhirnya dibayar oleh kakak iparku." Lu Wei dengan bangga mengambil beberapa potong pakaian lagi. Lin Miao Miao mengerutkan kening dan bertanya di telinga ibunya, "Apakah Lu Sun punya saudara perempuan?" Wang Meifeng berpikir sejenak dan berkata, "Tidak, aku memang punya adik kandung, tapi dia ada di luar negeri. Anakku sudah kuliah, bagaimana mungkin dia seusia ini?" "Sudahlah, yang di depanku ini pasti palsu." Lin Miao Miao bertekad untuk menang dan juga mengambil beberapa potong pakaian. Wang Meifeng juga memilih beberapa mantel. Para wanita lain di toko itu melihat ketiga wanita itu mengambil pakaian seolah-olah mereka bebas, dan mereka tanpa sadar menatap Lin King. Siapakah orang yang begitu kaya ini? Tapi dia tampak tidak dikenal. Qi Mingyue juga merupakan orang yang sering mengunjungi toko ini, jadi dia secara alami mengetahui nilai pakaian yang diambil wanita-wanita ini. Dia tanpa sadar menyilangkan lengan di dadanya dan melangkah beberapa langkah lebih dekat untuk menonton pertunjukan untuk melihat apakah Lin King mampu membeli pakaian mahal seperti itu. Dia ingin melihat sejauh mana hubungan antara Lin King dan Lu Sun telah berkembang. Bisakah dia diberi kartu hitam untuk digunakan sesuka hatinya? Sementara itu, Lu Wei dan Lin Miao Miao masih berdebat. "Aku tidak percaya adik iparku akan membayarmu. Apa kau benar-benar berpikir apa yang kau pilih itu murah?" Lin Miao Miao meletakkan tangannya di pinggul dan membalas, "Kamu tidak membayar untukku dan ibuku. Kita adalah saudara sedarah. Bagaimana kamu bisa membelinya untuk orang luar dan bukan untuk ibu dan saudara perempuanmu sendiri? Aku tidak percaya bahwa dengan begitu banyak orang di sekitar, saudara perempuanku tidak akan mengerti ini." Keduanya lelah berdebat dan menatap Lin King pada saat yang sama. "Kakak ipar, bayar tagihannya. Kakak, bayar tagihannya." Lin King saat ini sedang duduk di sofa VIP, menyilangkan satu kaki dengan elegan, minum kopi, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika para wanita bangsawan melihat hal itu, mereka berbisik satu sama lain. "Apakah kamu tahu dari keluarga mana wanita ini berasal?"
Dia benar-benar wanita dari keluarga bangsawan. Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini di lingkungan Jiangcheng, tetapi dia memiliki temperamen yang hebat. Dia tampak seperti nyonya rumah. Tepat ketika semua orang membicarakan Lin Qing, Lu Wei dan Lin Miao Miao tiba-tiba meminta Lin Qing untuk membayar tagihan. Lin Qing mengerutkan sudut mulutnya dan menjawab dengan senyum tipis. Saya tidak akan membeli pesanan Anda. Apakah itu adil? Apa? Lu Wei dan Lin Miao Miao berseru serempak. Lu Wei adalah orang pertama yang berjalan ke arah Lin Qing dan bertanya dengan tidak percaya, "Kakak ipar, apakah kamu tidak akan membelikannya untukku?" Sejauh yang saya ingat, Lin Qing tidak pernah menolaknya. Baiklah, saya tidak akan membelinya. Lin Qing menjawab tanpa beban psikologis apapun. Lu Wei tampak sedikit malu, lalu mencondongkan badannya ke telinga Lin Qing dan berkata, "Kakak ipar, lebih baik kalah dalam pertarungan daripada kalah dalam pertempuran. Lihat, banyak sekali orang yang memperhatikan kita. Lu Wei, pakaian ini harganya ratusan ribu dolar, itu bukan jumlah yang sedikit. Itu bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh guru biasa sepertiku. Maaf, aku tidak mampu dan tidak akan membayarnya." Pada saat ini, wanita-wanita kaya di sekitar mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Arah angin tiba-tiba berubah. Kupikir dia wanita kaya baru. Jadi ini dia. Aku tidak mampu. Kupikir kau begitu tenang. Tetapi karena Anda seorang guru, Anda memiliki temperamen yang sangat baik. Qi Mingyue mendengarkan diskusi semua orang dan melengkungkan sudut mulutnya dengan sinis. Istri Presiden Zhou tetap diam, ingin melihat bagaimana Lin Qing akan menanganinya. Lu Wei adalah orang yang peduli terhadap reputasinya sama seperti Lu Minghua. Melihat semua orang menertawakannya, dia menjadi cemas dan berbisik di telinga Lin Qing. "Lalu kenapa kau tidak menggunakan kartu milik kakakku? Lagi pula, aku adiknya, jadi masuk akal jika menggunakan kartunya." Lu Wei berbicara dengan suara rendah. Dia merasa bahwa dirinya telah dizalimi. Dia bahkan tidak meminta Lin Qing untuk membelinya dengan uangnya sendiri. Lin Qing menatap Lu Wei dengan tenang. "Jangan bicara soal masuk akal atau tidaknya seorang adik menggunakan kartu kakaknya untuk membeli barang mewah, tapi masalahnya kartu kakakmu tidak ada padaku." "Apa, kakakku tidak memberimu kartu itu?" Lu Wei tercengang. "Bagaimana mungkin kakakku tidak memberimu kartu itu? Bukankah dia memberikan kartu itu kepada adik perempuannya ketika keluarganya mendapat masalah?" Begitu dia berkata demikian, Lu Wei merasa ada yang keceplosan dan buru-buru menutup mulutnya. Tapi Lin Qing tersenyum dan tidak peduli. Lagi pula, Lu Yan sudah menjadi masa lalu baginya. Dia tidak merasa dirugikan. Bahkan jika Lu Yan benar-benar memberiku kartu itu, lalu kenapa? Lu Wei, gaji bulanan Lu Yan ditambah subsidi hanya lebih dari 8.000, dan gaji bulananku lebih dari 6.000. Kita berdua bahkan tidak mampu membeli sepotong pakaian di sini. Apakah menurutmu masuk akal bagi kita untuk membayar? Lu Wei berkata tanpa berpikir. Tetapi saudaraku memiliki kartu dividen. Dividen lu setiap kuartal setidaknya beberapa juta. Wajah Lin Qing sedikit berubah saat mendengar ini. Lu Yan tidak pernah memberitahuku tentang masalah ini. Tidak heran, setiap kali Lu Minghua menginginkan sebuah tas, Lu Yan akan membelikannya. Jadi ada kartu seperti itu. Setelah Lu Wei mengatakan ini, dia langsung menutup mulutnya. "Ups, kurasa aku bicara terlalu banyak." Lin Qing tersenyum sinis. "Seperti yang kau lihat, aku hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Kau berharap aku bisa memanjakanmu, dan aku bisa mentraktirmu makan semampuku, tapi aku tidak mampu membeli pakaian di sini." "Tidak mampu? Apa kau bercanda, kakak? Bagaimana mungkin kau, yang tinggal sendirian di Bunbei, tidak mampu membelinya?" Lin Miao Miao sangat menyukai mantel bulu itu, dan dia akan meminta Lin Qing untuk membelikannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Lin Miao Miao menatap orang-orang lain di toko dan berkata, "Semuanya, silakan menilai sendiri. Adik perempuan saya menikah dengan keluarga kaya dan tinggal di sebuah flat besar di Bunbei. Sekarang saya adalah adik perempuannya, dan ini adalah ibu kandungnya. Apakah terlalu berlebihan untuk meminta beberapa potong pakaian?" Setelah suara itu mereda, wanita-wanita kaya di sekitarnya mulai berbisik-bisik lagi. "Bunbei, itu lebih berharga daripada sebuah villa. Ya, sebuah flat besar di Bunbei setara dengan 3 atau 4 villa pinggiran kota. Ternyata mereka tidak punya uang,
mereka hanya berpura-pura miskin agar tidak bisa membeli apapun untuk keluarganya. Melihat opini publik tertuju pada Lin Qing, Lin Miao Miao berjalan mendekati Lin Qing dengan bangga. "Kakak, lihat, tidak ada yang membicarakanmu. Aku tidak percaya paman ketiga tidak memberimu uang. Cepatlah bayar tagihannya, jangan mempermalukan dirimu di sini." Wang Meifeng juga menimpali. "Ya, akulah yang membesarkanmu. Apakah terlalu berlebihan bagimu untuk membeli beberapa potong pakaian sebagai tanda baktimu kepada ibu kandungmu? Tahun baru hampir tiba, dan aku belum membeli baju untuk ibuku sepanjang tahun. Ya dewa, aku benar-benar gagal menjadi seorang ibu." Saat dia berbicara, suara Wang Meifeng tercekat oleh isak tangis. "Orang lain juga melahirkan anak perempuan, begitu juga aku. Anak perempuanku tidak memberikan sepeser pun ke rumah orang tuanya setelah dia menikah, dan dia bahkan menghancurkan semua barang antik di rumah orang tuanya. Mengapa hidupku begitu menyedihkan?" Wang Meifeng menyeka sudut matanya yang tidak berlinang air mata. "Sebagai seorang ibu, aku ingin beberapa potong pakaian sekarang, tetapi aku tidak bisa mendapatkannya. Bisakah kau menilai sendiri, guru orang macam apa ini? Apakah ada guru orang seperti itu? Bukankah seharusnya guru mengajarkan siswa untuk berbakti kepada orang tua?" Lu Wei tahu bahwa Lin Qing menginap di rumah paman ketiganya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan ibu dan anak itu, dia menjadi sangat marah. Apa kalian terlalu tidak tahu malu? Rumah itu milik paman ketigaku, dan adik iparku tinggal di sana untuk sementara. Itu bukan urusan kalian. Lagi pula, beraninya kau datang dan meminta pakaian pada kakak iparku. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu. Kalian bekerja sama untuk menjebaknya dan memaksanya tinggal di rumah paman San. Anda tidak punya ide. Berbakti kepada orang tua, omong kosong tentang bakti kepada orang tua. Jika aku jadi kamu, aku akan menikahmu sampai mati dan menjadi berita utama sendiri. Kamu masih berani meminta pamanku membeli pakaian untuk orang sepertimu. Coba lihat sendiri ke cermin." Kata-kata ini mengandung begitu banyak informasi sehingga Qi Mingyue, Wang Meifeng, dan Lin Miao Miao semuanya bingung. Ketika Qi Mingyue mendengar bahwa Lin Qing menginap di rumah Lusun, wajahnya menjadi gelap. Wang Meifeng dan Lin Miao Miao merasa semakin bingung. "Kamu mau tinggal di mana? Mungkinkah Lin Qing tidak pernah menikah dengan Lusun?" Semakin banyak wanita kaya memandang Wang Meifeng dan Lin Miao Miao dengan pandangan berubah. Lin Miao Miao dan Wang Meifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Qing. "Kakak, apakah kamu sudah puas?" "Benar sekali, itu membuat semua orang jadi malu." Wang Meifeng memutar matanya. Lin Qing masih tersenyum tipis, tampak tenang, minum seteguk kopi dan berdiri. "Kalianlah yang malu, bukan aku. Mari kita bahas masalah kelebihannya dulu. Apakah berlebihan jika saya meminta Anda untuk tidak membeli pakaian ini?" "Sama sekali tidak berlebihan. Sudah kubilang dengan jelas, berapa penghasilanku tiap bulan. Dengan pendapatan bulanan lebih dari 6.000 yuan, tidak perlu membeli barang-barang mewah untuk saudara perempuan dan ibu saya. Lagi pula, aku orang yang berbakti. Bukan berarti aku belum pernah membelikanmu baju baru. Aku ingat saat aku menerima gaji bulan pertamaku dari kantor, aku membelikan hadiah untuk semua orang di keluarga. Hadiahku untukmu adalah gaun baru, tapi keesokan harinya, aku melihat gaun itu di tong sampah. Sejak saat itu aku tidak pernah membelikan baju untukmu lagi. Jika kau bersikeras berdebat denganku tentang bakti kepada orang tua, baiklah, mari kita pergi ke jalan perbelanjaan di lantai bawah dan memilih beberapa pakaian. Aku mampu membeli pakaian di sana, dan sebagai seorang anak, aku dapat membelikannya untukmu. Soal rasa malu, itu orang-orangmu yang malu, bukan orang-orangku. Aku sudah menjelaskan di awal bahwa gajiku tidak cukup untuk belanja di sini. Tapi kamu minta uang banyak, dan kamu minta aku beli barang-barang mewah buatmu dengan dalih aku adik dan anakmu. Ini tidak masuk akal. Saya membelinya atas inisiatif sendiri karena saya rela dan berbakti kepada orang tua, tetapi jika Anda memaksa saya membelinya, itu adalah penculikan moral. Sekalipun suamiku punya uang, itu urusan suamiku dan aku tidak bisa menghambur-hamburkannya seperti ini. Begitu suara itu berakhir, istri Presiden Zhou keluar dan berteriak keras. Benar sekali. Ketika beberapa wanita kaya melihat bahwa istri Presiden Zhou telah berbicara, mereka segera ikut berbicara. Benar sekali. Kami tidak menyangka ibu dan anak ini begitu tidak tahu malu.
Ya, sebenarnya, ketika kami biasanya datang ke sini untuk memilih pakaian, kami hanya memilih 1 atau 2 potong karena pertimbangan matang. Tidak seperti ibu dan anak ini, mereka memilih banyak pakaian tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Benar sekali, bukankah ini hanya mencari seseorang untuk memanfaatkanmu? Dia masih ibu kandungku. Bagaimana bisa kau mengkhianati putrimu sendiri seperti ini? Saya juga kakak tertua di keluarga. Yang paling saya benci adalah orang-orang yang mengatakan bahwa menjadi kakak tertua berarti harus bertindak seperti kakak tertua. Kakak tertua harus membayar semuanya, bahkan pernikahan adik laki-lakinya. Sepertinya kakak tertua telah menjadi korban. Istri Presiden Zhou berjalan lurus ke arah Lin Qing, meraih lengannya, dan berkata bahwa semakin dia menatapnya, semakin dia menyukainya. Ayu, kamu mengatakannya dengan sangat baik, dengan alasan yang masuk akal. Berbakti kepada orang tua berarti menolak pemerasan moral, dan berbakti kepada orang tua berarti berpegang teguh pada prinsip pribadi. Orang-orang seperti Anda jauh lebih baik daripada orang-orang yang menyanjung orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Anda dan meremehkan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya dari Anda. Begitu suku kata terakhir diucapkan, wanita-wanita kaya itu merasakan sedikit rasa sakit di wajah mereka. Qi Mingyue berjalan dengan sepatu hak tinggi dan menatap Lin Qing dengan dalam. Nyonya Zhou, itu benar. Namun, rumah adalah tempat untuk mencintai, bukan untuk berpikir. Sambil berbicara, dia melirik tumpukan barang-barang itu dan berkata, membeli begitu banyak itu terlalu berlebihan. Tapi sebagai saudara, bukankah kita juga harus mempertimbangkan wajah satu sama lain? Kalau tidak, pilih saja satu barang untuk menunjukkan rasa terima kasih. Lagi pula, ini tahun baru, jadi tidak ada salahnya membeli baju untuk ibu dan adikku. Tapi seperti yang Anda katakan, jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan datang ke toko ini. Toko ini adalah toko merek mewah yang terkenal di Jiangcheng, ini adalah konsensus kebanyakan orang. Wajah Lin Qing dipenuhi kemarahan. Dia mengenali wanita di depannya, saudara perempuan Qi Tianqi, orang yang menyemprotnya dengan obat terakhir kali. Dia hendak membuka bibirnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Zhou Nan masuk dan mengangguk sopan kepada istri Presiden Zhou yang baru saja melaporkan berita tersebut. Manajer konter menyapanya dengan sopan. Asisten Zhou, apa yang bisa saya bantu? Di sini, tidak hanya si pramuniaga, tetapi banyak orang yang mengenali Zhou Nan. Ada pepatah di antara orang-orang yang mengatakan bahwa melihat Zhou Nan seperti melihat guru ketiga. Semua orang tahu bahwa Zhou Nan adalah kesayangan Tuan Ketiga. Zhou Nan telah mengikuti Tuan Ketiga untuk waktu yang lama, dan dia juga memiliki aura tertentu di luar. Dia mengeluarkan dokumen dengan ekspresi kosong. Tuan Ketiga baru saja membeli toko ini. Semua orang terkesiap saat mendengar ini. Toko mewah nomor 1 di Jiangcheng, bisakah Anda mendapatkannya? Zhou Nan menunjuk Lin Qing dan berkata, Tuan Ketiga berkata bahwa mulai sekarang, kita harus mengakui Nona Lin ini. Setiap kali dia datang ke toko ini, kita akan memperlakukannya sebagai tamu VIP dengan standar tertinggi. Dia memiliki prioritas untuk membeli semua pakaian yang dilihatnya dan disentuhnya. Asal Bu Lin menyukainya, dia bisa mengambilnya dan menaruhnya pada rekening Tan San. Begitu kata-kata itu diucapkan, istri-istri kaya itu terkejut lagi. Qi Mingyue sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Mengapa Lusun begitu baik pada wanita jalang ini? Terlebih lagi, dia baru saja mengejeknya karena tidak datang jika dia tidak mampu membeli apapun di sini, tetapi dalam beberapa detik dia malah ditampar. Qi Mingyue sangat marah hingga jantungnya berdetak kencang. Lu Wei ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara Zhou Nan malah meninggi. Tuan Ketiga juga memerintahkan bahwa hak istimewa ini hanya untuk Nona Lin. Tidak seorang pun yang memiliki hubungan dengan Nona Lin, termasuk kerabat Tuan Ketiga lainnya, memiliki hak ini. Kecuali Nona Lin sendiri yang menyetujuinya. Setelah mengatakan itu, Zhou Nan mengangguk acuh tak acuh pada Lin Qing dan pergi. Hubungan antara Lin Qing dan guru ketiga tidak dijelaskan dengan jelas, membuat orang-orang yang tidak mengetahuinya menjadi benar-benar bingung. Nyonya Zhou memegang lengan Lin Qing dan bertanya, "Ah Yu, apakah kamu masih melihat pakaian di sini?" Lin Qing meliriknya dan berkata, "Sejujurnya, aku masih tidak begitu menyukainya." "Baiklah, ayo kita pergi ke tempat lain," usul istri Presiden Zhou. Lin Qing mengangguk. Oke, keduanya pergi bersama. Melihatnya merasa malu,
Lin Miao Miao segera meraih tangan ibunya, Wang Meifeng, dan pergi. Dalam perjalanan, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Bu, menurutmu adikku sudah menikah atau belum?" Wang Meifeng, "Itu sulit dikatakan. Lagi pula, tidak seorang pun dari kami yang pernah melihat surat nikah adikmu." Wang Meifeng memikirkannya dan berkata, "Zhou Nanlah yang mengatakan ingin datang ke rumah kita untuk mengambil buku registrasi rumah tangga. Kamu mengatakan Zhou Nan mewakili tuan ketiga dan keluarga Lu, jadi ayahmu dan aku tidak bisa menolak untuk memberikannya kepadanya." Kemudian, ketika buku pendaftaran rumah tangga dikembalikan, pendaftaran rumah tangga saudara perempuan Anda telah dipindahkan. Kita juga tidak dapat mengetahui apakah dia sudah menikah atau belum. Lin Miao Miao menyipitkan matanya sedikit. "Bu, katakan padaku, apakah itu mungkin?" Faktanya, adikku berkolusi dengan tuan ketiga itu dan menemukan alasan untuk memindahkan pendaftaran rumah tangganya. Faktanya, mereka sama sekali tidak menikah. Jadi tidak ada uang pertunangan yang diberikan, dan masalah tanah itu tidak masuk akal. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya, Wang Meifeng menganggapnya masuk akal, tetapi kemudian dia menjadi curiga dan bertanya, "Lalu di mana adikmu tinggal? Bukankah wanita itu baru saja mengatakan bahwa dia hanya akan tinggal di sini untuk sementara? Tuan dan Nyonya Lu selalu menyukai adikku. Mereka mungkin meminta tuan ketiga untuk melindungi adikku. Kejadian dengan Direktur Gao itu sangat buruk." Wang Meifeng mengangguk. "Tapi bagaimana dengan membeli toko itu? Bu, kenapa ibu tidak bisa mengerti? Lihat, apakah tuan ketiga mengirim pakaian untuk adikku? Tidak, bicara saja, berpura-pura saja. Selain itu, pebisnis berorientasi pada keuntungan, dan berinvestasi di toko mewah adalah kemenangan pasti. Bukannya aku benar-benar berinvestasi untuk adikku. Bahkan jika itu benar-benar untuk adikku, kurasa yang terbaik adikku hanya akan menjadi kekasih kecilnya yang tidur dengannya." "Yah, Miao Miao, kamu benar sekali." Lin Miao Miao mensibir. "Aku benar-benar mengira adikku menikah dengan keluarga Lu. Ternyata dia hanya tinggal di sini sebentar." Wang Meifeng setuju. "Ya, dengan nasib adikmu, bagaimana dia bisa memiliki kehidupan yang begitu baik?" Di sisi lain, setelah Wang Meifeng dan putrinya pergi, Lu Wei juga meninggalkan toko mewah dan menunggu dengan marah Lin Qing kembali ke Bun. Sambil menunggu, dia mengirim pesan WeChat ke kakaknya Luyan. "Kakak, aku mau tanya, apakah kamu belum pernah memberikan kartu ucapan kepada kakak iparmu?" Lu Yan tercengang. "Kartu apa? Kartu bank, kartu kredit, kartu sekunder, atau semacamnya?" Lu Wei berkata dengan penuh semangat. "Tidak, kamu, Ayu, tidak membutuhkan barang-barang ini. Lalu apakah kakak ipar juga tahu bahwa kamu memiliki kartu dividen Lu?" Lu Wei terus bertanya. "Yah," kata Mama, "karena kita belum menikah, nggak perlu kasih tahu Ayu. Mama nggak pernah ambil kartuku selama beberapa waktu. Tapi, aku hampir nggak pernah menyentuh uang di kartu itu. Selain membeli tas untukmu dan ibu tahun lalu, aku meminjam sejumlah uang untuk membantu orang tua adik perempuanku membangun rumah di pedesaan, dan itu saja. Aku sudah menabung uang itu dan berencana untuk menggunakannya saat aku menikah dengan Ayu." Lu Wei terdiam. "Kakak, kalau aku jadi kakak iparmu, aku juga akan selingkuh, oke?" Lu Yan terkekeh. "Ayu tidak materialistis dan realistis seperti kamu. Kak, nggak usah bahas materi atau bukan, tapi cewek mana sih yang nggak mau dikasih kartu ucapan sama pacarnya? Ini kan bentuk kepercayaan. Dan kamu belum menggunakan kartu itu untuk menghabiskan uang pada adik iparmu, tapi kamu sudah meminjamkan uang pada gadis kecil teh hijau itu. Wei Wei, jangan bicara seperti itu tentang adik perempuanku. Keluarganya sedang dalam masalah, dan aku meminjaminya uang. Dia tidak perlu membayarnya." Nada bicara Lu Yan menjadi sedikit lebih berat. Lu Wei memutar matanya. "Adikku tersayang, bagaimana mungkin kakak iparmu tidak mencampakkanmu? Kau bahkan tidak tahu. Kupikir kartu dividen perusahaanmu ada pada kakak iparmu, dan hari ini, aku." Lu Wei menuturkan kisah kejadian hari ini secara terputus-putus. Lu Yan mengerutkan kening. Mengapa hubungan Ayu dengan keluarganya begitu buruk? "Saudaraku, apakah ini intinya?" Lu Wei ingin sekali memukul kepala kakaknya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Intinya ibu dan anak itu sungguh tak tahu malu. Lu Wei melompat-lompat. "Wei Wei, tidak ada orang tua yang buruk di dunia ini.
Orang yang baik harus tahu bagaimana menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Saya kenal Miao Miao, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarganya. Saudara-saudaranya juga menyukainya, dan orang tuanya sangat baik padanya. Saya selalu berharap Ayu dapat memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Aku akan berbicara baik-baik padanya saat aku kembali kali ini. Kakak, kamu benar-benar tidak ada harapan. Sungguh, Lu Wei menamparkan dahinya. Pokoknya, mulai hari ini, dengarkan aku. Aku akan mengajarimu cara mendekati kakak iparmu. Jangan dengarkan wanita jalang teh hijau itu lagi. Saat suara itu berakhir, Lu Wei sekilas melihat wajah muram pamannya. Dia begitu takut sehingga dia segera menutup telepon, tidak tahu mengapa dia merasa begitu bersalah. Paman San, kamu tidak keluar hari ini. Ya, Lu Sun perlahan mendorong kursi roda dan menjawab dengan tenang, paman ketigamu sudah pensiun sekarang dan tidak punya pekerjaan. Dia hanya gelandangan yang menganggur dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Oh, tidak, dia seorang penyandang cacat yang menganggur. Selagi berbicara, Lu Sun terbahtuk ringan beberapa kali. Mendengar ini, mata Lu Wei terbelalak, dia berjalan mendekat dengan sikap seperti budak, setengah jongkok dan bersikap genit. Paman San, kamu tahu kan kalau aku dan kakakku tidak memihak. Siapapun yang jadi ketua, kamu, paman, atau ayahku, kami tidak punya pendapat. Lu Wei memeriksa ekspresi Lu Sun dan berkata, dan dalam pikiranku, paman ketiga adalah raksasa dengan aura setinggi 2,8 meter. Terlepas dari apakah dia bisa mengambil alih kekuasaan atau berdiri, paman ketigaku adalah tuan ketiga yang terkenal di Jiangcheng. Ekspresi Lu Sun sedikit mereda. Lu Minghua adalah orang yang menyebalkan, tetapi kedua anaknya cukup berpikiran sederhana dalam hal mewarisi bisnis keluarga. Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, kamu baru saja mengatakan ingin membantu saudaramu mengejar Ayu. Lu Sun melirik Lu Wei tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Lu Wei mengangguk dengan berat. Ya, jika saudaraku mengandalkan gadis teh hijau itu, dahi saudaraku akan menjadi sangat hijau sehingga aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Mata Lu Sun menjadi gelap. Lalu bagaimana kamu akan mengajarinya? Langkah pertama adalah menyerahkan kekuatan finansial Anda. Terkadang wanita tidak menginginkan uang Anda, mereka menginginkan rasa aman. Seperti kata pepatah, pria menjadi jahat ketika mereka punya uang. Ketika seorang pria bersedia mengambil inisiatif untuk menyerahkan kekuasaan finansial kepada seorang wanita, dia juga menunjukkan kesetiaannya kepada wanita itu, dengan mengatakan bahwa dia tidak punya uang dan tidak akan main-main. Pokoknya semua pacar yang aku kenal kayak gini. Pacar mereka setidaknya akan memberi mereka kartu hitam tanpa batas kredit. Lu Sun mengangguk tanda setuju. Lu Wei tiba-tiba menyadari. Paman San, mengapa Anda menanyakan hal ini? Lu Sun menahan ekspresinya dan berkata dengan tenang. Pamanmu sudah cukup dewasa sekarang. Jika dia belajar sedikit, dia bisa mengejar bibimu. Paman San, seharusnya kamu memberitahuku lebih awal. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang hal ini di masa mendatang, tanyakan saja padaku. Aku bisa menjadi konsultan cinta untukmu dan saudaraku. Oke, Lu Sun mengangguk dengan tenang, sekarang katakan pertanyaanmu. Ada apa denganku? Setiap kali Lu Wei mendengar pamannya mengatakan ini, dia merasa takut ketahuan melakukan sesuatu yang buruk oleh dekan bidang akademik. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan hari ini? Lu Sun mendengus pelan, juga, mengapa kamu menyemprotkan parfum Ayu padamu? Lu Wei tidak setuju. Aku menyemprotkan parfum adik iparku dan memakai lipstik adik iparku. Apa salahnya? Sebelum Lu Sun sempat berbicara, ekspresi Lu Wei sedikit berubah. Benarkah? Apakah menurutmu adik iparku akan keberatan? Mustahil. Bukankah itu hanya sedikit parfum dan sedikit lipstik? Apakah perlu cerewet seperti itu? Saat suara itu jatuh, Lin King baru saja membuka pintu apartemen dan masuk. Lu Wei menoleh untuk menatapnya dan bertanya langsung. Kakak ipar, apakah kamu keberatan jika aku menggunakan parfum dan lipstikmu? Bersambung.